Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama kami tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik untuk diketahui. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu ada seorang sahabat yang dibawa terbang oleh seorang wanita misterius. Siapakah kira-kira wanita tersebut? Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa dukung channel ini supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dengan cara subscribe, like, dan share. Ingatkah kita mengenai kisah seorang perempuan misterius yang membawa terbang ulama? Dalam dunia sufi, terkadang hal-hal yang di luar nalar dan peristiwa ajaib yang selalu memberikan hikmah bagi yang mengalaminya. Salah satunya adalah Syekh Abdul Wahid bin Zaid saat berjumpa perempuan misterius di perjalanan. Disebutkan oleh Syekh Ahmad Rifai bahwa Syekh Abdul Wahid akan pergi ke Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan seorang perempuan yang nampaknya sedang tersesat. Ia tiba-tiba mendatangi si perempuan. "Hai perempuan asing, apakah engkau tersesat dalam perjalanan?" tanya Syekh Abdul Wahid. Perempuan itu kemudian menjawab, "Bagaimana menjadi seorang asing yang mengenal Allah Ta'ala dan bagaimana jadi orang tersesat mau mencintainya?" Perkataan perempuan misterius ini membuat Syekh Abdul Wahid terdiam. Dadanya tersentak dan membenarkan apa yang ia bicarakan tadi. Kemudian perempuan itu melanjutkan perbincangannya. "Pegang saja tongkatku dan berjalanlah di sampingku," perintahnya. Karena penasaran, Syekh Abdul Wahid memegang pucuk tongkatnya. Kemudian keduanya berjalan berdampingan. Baru 7 langkah, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Keduanya sampai ke Masjid Baitul Maqdis. Seakan tak percaya apa yang ia lihat, Syekh Abdul Wahid sampai mengusap-usap matanya. "Jangan-jangan ada yang salah dalam pandanganku ini," gumamnya dalam hati. Dalam kegumamannya, tiba-tiba perempuan itu berkata lagi, "Hai lelaki, jalanmu itu adalah jalannya orang zuhud, sedangkan jalanku adalah jalannya orang-orang makrifat. Orang yang zuhud memang berjalan, orang ahli makrifat itu terbang. Tidak mungkin orang berjalan bisa mengikuti orang terbang." Syekh Abdul Wahid bertambah bingung saat mendengar apa yang dilontarkan perempuan misterius itu. Namun tiba-tiba perempuan itu menghilang dari pandangannya. Syekh Abdul Wahid berusaha mencarinya lagi, namun tidak pernah bertemu lagi hingga akhir hayatnya. Zuhud dan makrifat merupakan tingkatan keilmuan seorang dalam berperilaku tasawuf menurut agama Islam. Zuhud secara bahasa memiliki makna meninggalkan keduniawian atau segala hal yang berkaitan dengan dunia. Sementara makrifat atau tingkatan di atasnya zuhud yang secara bahasa berarti tingkat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kuat. Kisah ini memiliki banyak hikmah, salah satunya yaitu janganlah melihat seseorang dari luarnya saja. Selama hidup, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada semua sahabat dan umatnya untuk selalu tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Salah seorang sahabat, Al-Aqra bin Habs, pernah mendapatkan pelajaran tentang kumul, yaitu penampilan yang tidak menonjolkan diri. Ini terdapat dalam kitab Syarah Hikam karangan Al-Imam Abdul Ajibah Al-Hasani yang diambil dari kutipan hadis, "Rasulullah SAW sedang bersama aku, tiba-tiba lewatlah seorang anak laki-laki muslim yang miskin. Nabi berniat memuji Aqra. Beliau bertanya terkait pendapat Aqra terhadap orang tersebut. Kemudian Aqra menjawab, 'Wahai Rasulullah, menurut saya orang itu miskin, dan jika dia berbicara tidak ada yang mendengarnya. Jika dia melamar perempuan tidak ada yang menerima. Jika dia meminta sesuatu kepada seorang pasti tidak mendapatkan apa yang dia minta.' Mendengar jawaban Aqra, beberapa waktu kemudian ada seorang yang lebih baik lewat di hadapan Rasulullah SAW dan Nabi menanyakan lagi pendapat orang tersebut.
Kemudian Aqra menjawab, orang itu jika berbicara semua akan mendengarkan, jika dia melamar perempuan diterima, dan jika istidat akan dikabulkan. Setelah mendengar dua jawaban dari Aqra, Nabi memberikan komentar. Orang yang disebut dia melarat atau miskin adalah orang yang luar biasa kebaikannya di sisi Allah. Dan jika orang itu bersumpah atas nama Allah, Allah akan mengabulkan sumpahnya. Ternyata kita tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Artinya dari cerita itu agar kita tidak mudah memberikan penilaian kepada seorang hanya dari penampilannya. Sebaiknya kita tanamkan selalu sikap husnudzon kepada orang lain. Jika sudah kita suudzon bisa menyebabkan kekeliruan yang nantinya akan membuat penyesalan. Kita sudah berdosa jika melakukan suudzon. Pelajaran pentingnya, janganlah mudah tergoda oleh penampilan dalam kehidupan zaman ini. Sering kita melihat orang-orang yang mulia di sisi Allah tapi dipandang sebelah mata oleh manusia. Sebaliknya, orang yang mulia di sisi manusia ternyata sangat rendah di sisi Allah. Maka jangan menilai seseorang dari penampilan fisiknya, karena di kemuliaan manusia ada pada ketakwaannya. Demikian dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua.